Musim banjir telah tiba, Jakarta kembali terendam di beberapa titik. Peranan Satgas Bencana Alam sangat diperlukan. Untuk itu kali ini kita berbincang langsung dengan mereka. Di sini sudah ada Pak Tatang Zainuddin yang merupakan Direktur Operasi dan Latihan Basarnas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kemudian ada juga Pak Joni M. Siahaan, Ketua Tagana Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi Pak. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pemetaan wilayah banjir tahun ini di mana saja kira-kira wilayah Jakarta yang terendam parah? Saya kira kita sudah lihat bersama bahwa setelah 2 hari hujan berturut-turut dari tanggal 12 dan 13 ini, ya, beberapa wilayah sebagian besar ya, itu tergenang banjir, yaitu di wilayah Pondok Pinang, Pondok Labu, Cililitan, Jati Asih, Bukit Duri, Kampung Pulo, Ciledug Indah, Kedaung, Kaliangke, dan Cengkareng, termasuk Cawang. Dan saat ini kalau sudah apa yang sudah dilakukan oleh Basarnas, posko penanggulangan banjirnya sudah dibangun berapa banyak, Pak? Kita sebetulnya dari mulai tanggal 1 sudah mengantisipasi. Tanggal 1 kita melakukan suatu apel siaga banjir. Karena kemungkinan diprediksi banjir akan datang. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 kita siaga pertama. Tapi di akhir kita mau selesai siaga, bahkan terjadi banjir. Itu kita tidak mendapatkan suatu kesulitan karena semua sudah kita persiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir itu datang. Dan ternyata kenyataannya itu terjadi. Sehingga dengan adanya di beberapa wilayah tergenang air, maka kami sudah menyiapkan 20 tim, ya, baik dari pusat, ada dari pusat adalah staf dari BSG. Di sini kita punya personil special group, ya, Basarnas special group, pasukan khususnya Basarnas, termasuk kantor SAR Jakarta. Oke, itu untuk satu titik ada 20 tim begitu, Oh, Pak? tidak. Jadi itu dibagi ke seluruh wilayah yang memerlukan evakuasi. Area tersulit evakuasi, Pak? Bagaimana? Area tersulit evakuasi di bagian mana? Saya kira di daerah yang sampai dengan tadi malam saya jam 8 malam, itu daerah Kampung Pulo dengan Kampung Melayu, ya. Kampung Pulo, Kampung Melayu. Kampung Pulo dengan Kampung Melayu. Oke, sekarang kita juga akan melihat keadaan di sana, di mana Kampung Pulo Jakarta Timur ini menjadi salah satu lokasi langganan banjir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada Anissa Pagih. Silahkan Anissa. Terima kasih Arian Shanas dan juga Marisa. Kembali bersama saya Anissa Pagih dalam Live Report Indonesia Morning Show. Dan pagi ini saya sudah berada di Kampung Pulo, tepatnya berada di atas rakit yang akan digunakan untuk membersihkan sisa-sisa atau puing-puing dari bencana banjir yang terjadi sejak hari Minggu kemarin di sekitar permukiman warga ini. Dan dapat dilihat sekarang di belakang saya juga terlihat masih cukup tinggi, tetapi ini jauh sudah surut sejak tadi subuh dibandingkan dengan kemarin. Karena kemarin dari info yang kami dapatkan, air setinggi kurang lebih bisa mencapai sampai 3 meter. Di sini juga saya dapat melihat bahwa lantai 1 dari rumah-rumah warga masih basah atau ada sisa-sisa dari banjir kemarin. Lalu, namun di rumah-rumah warga ini terdapat tempat penyimpanan untuk barang-barang di lantai atas, di lantai 2-nya. Jadi memang sudah disediakan oleh setiap rumah warga, bahwa memang disediakan untuk jika terjadi bencana banjir. Dan sudah bersama saya Bapak Slamet yang merupakan Hansip dari mana, Pak? RW 3. RW 3 itu berarti di pemukiman ini ya, Pak, ya? Belum. Dari Bapak, kalau ini bisa diceritakan kemarin itu sampai mana, Pak? Ya, sekarang lantai 1 tuh hampir setengah meter lah airnya gitu. Sampai 3 meter ya, Pak? Iya, tingginya hampir 4 meter sih kalau dari bawah gitu. Lalu barang-barang warga di kemanain tuh, Pak?
ya barang warga juga udah nggak keburu, mungkin ya ada yang nganyut, ada yang kerendam juga gitu. Tapi kalau lantai 2-nya masih selamat, Pak? Masih dalam ya kurang lebih lantai 2 rumah apa namanya kurang lebih ya setengah meteran apa. Sudah masuk juga. Iya masuk. Oh, lalu pada mengungsi kemana, Pak? Mau mengungsinya di depan semua, di emperan toko, ada yang di Sudin, ada yang di pos Sansip juga ada. Dan di posko-posko juga. Posko ada juga. Iya di posko kan di Sudin situ semua. Lalu bagaimana dengan rencana-rencananya sekarang mau bagaimana, Pak, bersih-bersihnya? Bersihnya pakai perahu ini mungkin ya. Anak-anak sih kerja bakti aja udah. Mungkin ya dari Pak RT disuruh ya kerja bakti aja udah. Ini buat sendiri, Bapak? Ini dari kelurahan, Dari kelurahan. Ini terbuat dari apa ya, Pak? dari gabus. Gabus ini. Memang sudah disediakan untuk jika ada bencana banjir? Udah disiapin dari Pak Lurah tadinya. Udah minta, ini dikasih. Tadi udah satu rusak. Ini baru baru kemarin. Belum lama ini juga. Air surut sejak kapan, Pak? Surut semalam. Bang saya jam surut sedikit. Puncaknya paling tinggi saat itu hari apa? Hari Minggu, malam Minggu deh. Sekian informasi yang dapat kami berikan dan sekarang saya akan juga mencoba untuk membantu teman-teman di sini untuk membersihkan pemukiman. Terima kasih dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Anissa Pagi dan itu adalah kondisi terkini di Kampung Pulo. Kemarin Pak Tatang sempat turun ke Kampung Pulo dan seperti apa tuh Pak? Saya langsung masuk ke dalam ya, langsung ke dalam antara Kampung Pulo dengan Kampung Melayu. Itu memang sampai dengan tadi malam jam 19.00 itu arus masih deras. Masih deras? Arus Ketinggian masih air? deras. Ketinggian air memang sampai dengan jam 7 itu udah mulai menurun. Sampai dengan 1,5 meter. Tetapi arus masih deras. Tapi kemungkinan karena tadi malam itu tidak ada hujan. Sekarang apa yang kita lihat barusan di lokasi, itu mudah-mudahan itu bisa tambah surut. Dan itu udah lumayan surut itu ya Pak? Itu sudah lumayan surut. Tantangan- Itu sudah sangat surut banget ya. Kalau saya lihat barusan di lokasi itu. Tantangan evakuasi di sana seperti apa sih Pak? Bagaimana? Selain arus, tantangan evakuasi Itu di sana. tantangannya karena kita mesti harus pakai perahu. Itu kita mesti harus melalui gang-gang kecil. Perahu kita nggak masuk. Arus deras, ketinggian air cukup dalam. Oke. Itu permasalahannya. Itu permasalahannya. Dan memang Betul. sudah dievakuasi semua warga hampir di sana Pak? Alhamdulillah sebagian besar, walaupun memang ada masyarakat yang enggan untuk dievakuasi. Memilih tinggal ya? Yang pertama karena memang ini adalah sudah biasa. Yang kedua memang mereka sudah merasa aman, ya, merasa aman bahwa mereka punya bisa tinggal di lantai 2 dan juga kemudian mereka untuk menguasai barang-barang. Oke. Ya wajar lah mungkin ketakutan. Kalau dia meninggalkan rumahnya, ya kan? Ya biasalah. Gitu Ada kan. kecurian segala Nah, macam gitu ya Pak? masalah keamanan. Iya. Oke. Pak Joni, kalau kondisi masyarakat yang sudah dievakuasi sejauh ini seperti apa Pak? Sejauh ini kita tampung di pengungsian kita. Kita kan ada beberapa titik pengungsian. Kalau di Kampung Pulo itu pusatnya ada 2 di Kelurahan Kampung Pulo sama di Gedung Sudinkes Jakarta Timur. Nah, di situ kita tampung pengungsian. Kebutuhan mereka apa Pak yang belum terpenuhi? Kalau saya rasa kalau kebutuhan bantuan sih sudah cukup ya, artinya makan mereka sudah terpenuhi, terus itu selimutnya sudah terpenuhi. Tapi kalau sampai untuk layak kayaknya Masih di jauh. kondisi bencana ya susah untuk kita bikin layak gitu. Tapi Kalau dari apakah obat-obatan sendiri? Sudah, Sudah. karena di posko situ kita terintegrasi dengan beberapa unit-unit yang lain gitu. Jadi sudah ada tim medis di sana. kalau misalnya ada masyarakat yang ingin menyumbangkan begitu Pak, sistemnya seperti apa? Bisa datang langsung ke titik pengungsian lalu berkoordinasi karena setiap pengungsian itu ada koordinatornya. Oke. Nah koordinatornya itu, nah silakan berkoordinasi dengan koordinator. Terus mereka mau bantu apa? Kalau kayak kita kan lebih melayani kepada kebutuhan pokoknya dia, logistiknya sama
terus itu pakaian bayi, apa segala macam. Kalau mereka mau bantu, kalau saya sarankan adalah lihat dulu kebutuhan di pengungsian itu apa, baru mereka datang untuk membantu, biar supaya tepat Kalau sasaran. mau menjadi relawan seperti Tagana, karena Tagana ini kan masyarakat yang Boleh, kumpul gitu boleh. kan, caranya? Caranya adalah daftar ke kita. Kita punya telepon di 426-5116, Diulang lagi Pak. 426 426 5116. 5116. Ya, mereka bisa telepon kita terus daftar. Ketika kita ada pelatihan nanti kita panggil. Oke, pelatihannya berapa lama tuh Pak kalau misalnya untuk sampai bisa turun? Karena kita basicnya relawan ya, dan kita juga bekerja sama dengan lain-lain. Kita juga nanti diajarin sama Basarnas, gitu. Jadi kalau di kita sendiri Tagana itu 4 hari, 3 malam 4 hari. Untuk pelatihan Ya. sampai akhirnya boleh dilepas Ya. begitu. Tapi ada pengkhususan nanti, seandainya pengkhususan lebih ke bidang SAR, nanti latihnya oleh Basarnas. Oh, dan pelatihannya seperti apa tuh Pak yang diberikan kepada masyarakat kalau misalnya memang ingin membantu dari Basarnas sendiri? Kita pelatihan masalah bagaimana penanganan terhadap korban, bagaimana kita masalah evakuasi, dan kita melakukan suatu pelatihan kepada seluruh potensi, baik itu dari TNI, kepolisian, Tagana, BPBD, PMI, ya, terus LSM, wartawan sekalipun, masyarakat, itu di seluruh Indonesia. Oke, Sudah kita adakan pelatihan-pelatihan. harus sigap ya Pak. Ya harus sigap, kenapa? Karena kita punya respon time. Artinya Badan SAR Nasional harus melakukan secara cepat di dalam penanganan terhadap penyelamatan korban. Kenapa demikian? Apabila memang lokasi itu sangat jauh dari kantor, maka potensi-potensi yang sudah punya kemampuan SAR, maka merekalah yang lebih dahulu untuk menangani korban. Itu. Nah kalau ini Pak, dari warga sendiri biasanya kan mungkin menunggu bantuan untuk datang. Bagi warga yang misalnya kena banjir tapi belum mendapatkan penanganan ditolong begitu. Apa yang sebenarnya harus warga lakukan terlebih dahulu kalau misalnya mereka memang musibah banjir itu datang? Sebenarnya saya sampaikan ke masyarakat bahwa hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Apabila hujan apabila hujan, apalagi seperti kemarin 2 hari berturut-turut, mereka seharusnya selalu harus sudah waspada. Mereka selamatkan keluarga, mereka selamatkan barang-barang yang dianggap berharga, gitu kan. Terus mereka segera untuk keluar dari rumah menuju kepada pengungsian. Dan juga saya mintakan, di sini saya mengharapkan bahwa ada ketua RT, ada ketua RW. Mereka lah yang seharusnya mengkoordinir, mengkoordinir warganya untuk mencari tempat yang aman. Jangan sampai karena ini sudah kebiasaan masih tetap ada yang terjebak, ada yang tenggelam. Nah ini kan masih sebetulnya tidak boleh terjadi hal seperti Kalau itu. peran TNI di antara Tagana dan juga Basarnas apa di sini? Apa ya? Peran TNI, karena yang kami dengar juga TNI juga ikut turun dan juga membantu begitu. Kerjasamanya seperti apa sejauh ini? Kita bekerja di lapangan bersama-sama dengan tujuan ya, untuk menyelamatkan korban dari daerah yang terkena bencana ya. Kita bersama-sama dengan mereka. Tapi stakeholder di sini dalam penyelamatan terhadap korban adalah Badan SAR Nasional. Nah, mereka TNI, kepolisian, kita bersama-sama. Tetapi secara undang-undang bahwa penyelamatan terhadap korban terhadap bencana itu adalah Badan SAR Nasional. Tapi di lapangan kita enjoy aja mereka. Saya satu tujuan, bagaimana caranya untuk menyelamatkan korban yang terkena bencana. Sejauh ini ada korban tewas nggak, Pak? Bagaimana? Sejauh ini ada jumlah korban tewas berapa? Sampai dengan sekarang belum ada ya? Belum ada? Belum ada. Yang ada korban itu, yang ada korban yang meninggal karena sakit, bukan oke. karena banjir. Berarti itu di posko pengungsian begitu? Bukan, ditemukan di jalan kemarin ada di
daerah Jakarta Timur tuh Pak, temuin di jalan, dia udah kondisinya sekarat. Nanti proses rehabilitasinya seperti apa Pak Joni? Para korban yang sekarang sudah dievakuasi. Pertama adalah kita penuhi dulu kebutuhan dasarnya untuk pengungsian ini. Lalu kita biasanya ada kegiatan, habis ini kegiatan trauma healing namanya, oleh teman-teman tim trauma healing. Setelah dinyatakan kondisinya sudah aman di lingkungan mereka, kita bersihkan dulu. Kita akan gotong royong sama-sama masyarakat dengan Basarnas, TNI, Polri, dan lain-lain untuk bersihin lingkungan itu. Setelah bersih baru kita pulangkan mereka. Berapa lama itu proses sampai akhirnya normal? Belum tahu. Belum tahu ya? Tergantung. Masih melihat. Ya, kalau seandainya banjirnya masih terus, ya tetap di pengungsian. Kita nggak Tantangan izinkan tersulit mereka pulang. sebenarnya Pak Joni kalau dari menanggulangi masyarakat yang kita tahu kalau dievakuasi pasti ada rasa takut Iya. dan trauma tersendiri. Tantangannya paling sulit dari Tagana seperti apa sebenarnya? Tantangannya adalah yang tersulit itu negosiasi ke mereka. Kita kan tidak mau memaksakan mereka. Nanti habis itu mereka ada traumanya makin jadi ya Pak ya. Terus kita juga nggak mau untuk menjanjikan yang muluk-muluk ke mereka. Contohnya di pengungsian tuh enak begini-gini, nggak mau. Takutnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi tantangan tersulitnya adalah mauin kemauannya mereka. Berarti pendekatannya memang Harus persuasif ya, pendekatannya harus benar-benar kita ngobrol dulu dan lain-lain, kita temenin. Ya kemarin kalau kita lihat di beberapa tayangan TV kan yang di negosiasi keluar, lalu mereka keluar lewat genteng kayak gitu-gitu kan. Karena pintunya terus tetap nggak mau keluar, tapi dinegosiasi akhirnya mereka mau keluar kayak gitu. Itu agak sulit ya kayak gitu-gitu. Main perasaan. main perasaan ya. Berarti memang harus sudah siap untuk benar-benar mau membantu mereka. Iya. Ya. Adakah hotline gitu bagi mereka yang mau memberikan bantuan atau mau memberitahu bahwa ada orang yang harus dievakuasi begitu, mungkin dari Pak Tatang dulu. Nomor kontak gitu Pak. Seperti tadi Shanas bilang kan ada mungkin orang yang belum terevakuasi dan ada yang melihat itu belum dievakuasi tapi tidak tersentuh oleh Basarnas. Adakah Pak? Ke nomor telepon apa? Ya boleh. Boleh. Ke Oke, sekarang kita akan melihat beberapa nomor telepon Ya. untuk penyaluran bantuan jika ada yang masih membutuhkan bantuan. Baik, alamatnya sudah ada di sini. Di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B15, Kafling 2 hingga 3, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada emailnya juga, Anda bisa hubungi melalui basarnas@basarnas.go.id. Ada juga teleponnya, sudah tertera di layar dan juga faxnya. Kalau misalnya dengan Tagana, apakah ada nomor tersendiri atau hotline begitu? Ada, jadi kita di masing-masing wilayah sudah ada nomornya. Terus di kita yang tadi itu 426-5116. Itu maksudnya hunting gitu ya? Hunting. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Terima Joni juga Pak kasih. Tatang. terima kasih. Ya, KPK kembali temukan uang miliaran rupiah terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Akil Mokhtar. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Morning Show.